Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur dari SMK Negeri Solor Timur, Kecamatan Solor Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Melalui kesempatan ini, saya akan menyajikan beberapa video berisi tentang praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga merupakan suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku untuk berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan terakhir ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik agar mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Sarti ketahuan bermain handphone di kelas saat pelajaran bahasa Inggris berlangsung. Guru memanggil Sarti ke sebuah tempat yang nyaman untuk menegur dan memberikan pembinaan, agar Sarti memahami pentingnya fokus dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Sakti. Silakan. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Sakti? Puji Tuhan, baik, Pak. Alhamdulillah. Sakti tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu, Pak. Karena ketahuan membuat dengan proses pembelajaran bahasa Inggris, Pak. Baik. Sakti sadar tidak yang Sakti lakukan di kelas itu adalah perbuatan benar atau salah? Salah, Pak. Kenapa salah? Karena tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, Pak. Baik. Pak ingin sampaikan kepada Sakti bahwa setiap orang itu tentu melakukan kesalahan. Pak juga pernah melakukan kesalahan demikian. Yang terpenting itu adalah kita menyadari bahwa yang kita lakukan itu salah, sehingga ada upaya untuk memperbaiki kesalahan itu. Pak tahu bahwa Sakti lakukan itu tentu punya alasan. Kira-kira alasan apa yang membuat Sakti melakukan hal itu? Karena saya tidak suka dengan mata pelajaran bahasa Inggris, Pak. Kira-kira yang Sakti lakukan itu kira-kira untuk memperbaiki kesalahan Sakti, apa yang Sakti lakukan?
Saya akan berusaha untuk menyukai mata pelajaran bahasa Inggris, Pak, dan tidak menggunakan hak orang di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, Pak. Baik, terima kasih. Sakti tahu tidak kita punya kesepakatan kelas? Siap tahu, Pak. Kita punya keyakinan kelas, Sakti tahu kan? Tahu, Pak. Baik. Menurut Sakti, keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas secara bersama-sama di awal tahun pelajaran itu sudah dilakukan Sakti sepenuhnya atau belum? Belum, Pak. Baik. Yang Sakti ingat kita punya keyakinan kelas di kelas yang sudah kita sepakati itu seperti apa? Tidak berbicara saat guru sedang mengajar di depan, harus mengerjakan tugas, dan tidak menggunakan handphone saat proses pembelajaran, Pak. Baik. Berarti Sakti tahu kita punya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Siap tahu, Pak. Pak berharap yang Sakti lakukan itu ada upaya untuk bisa memperbaiki kesalahan itu, sehingga Sakti lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan satu ketika Pak berharap bila Sakti menemukan teman-teman Sakti yang melakukan hal demikian, maka Pak berharap Sakti bisa menyampaikan hal itu kepada teman-teman bahwa kita punya keyakinan kelas yang kita sudah sepakati di awal semester kemarin. Sanggupkah Sakti melakukan itu? Siap, sanggup, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Sakti. Pak berharap kesadaran tentang kesalahan yang dilakukan Sakti semoga ada upaya untuk bisa memperbaiki di hari-hari berikutnya. Terima kasih atas waktunya Sakti. Sama-sama, Pak. Baik, silakan kembali ke kelas untuk bisa Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sarti, kelas 10 RPL. Saya senang dan bahagia sekali telah diajak berdiskusi oleh Pak Muhammad Rusli. Saya menyadari tindakan yang saya lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Saya akan lebih fokus, aktif, bertanggung jawab, dan selalu menghargai orang lain dalam pembelajaran. Saya berkeyakinan tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Kasus 2. Gavin adalah seorang ketua OSIS. Gavin juga siswa yang komunikatif. Saat pembelajaran berlangsung, Gavin ketahuan membuli temannya di kelas, sehingga kelas menjadi gaduh dan menyebabkan temannya menangis. Tindakan Gavin sangat mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Guru memanggil Gavin untuk memberikan pembinaan agar Gavin memahami betapa pentingnya fokus dan tanggung jawab, serta rasa saling menghargai dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Guru. Baik. Gavin tahu kenapa dipanggil di sini? Tahu Guru, karena telah membuli teman saya. Menurut Gavin, yang Gavin lakukan di kelas itu perbuatan yang benar atau salah? Salah Pak, karena saya sudah membuat keributan pada saat jam bahasa Inggris. Baik. Berarti Gavin menyadari bahwa Gavin telah melakukan kesalahan. Yang terpenting itu adalah kita menyadari tindakan yang kita lakukan itu salah. Sehingga ada upaya untuk bisa memperbaiki kesalahan yang kita pernah buat. Nah, Pak tahu bahwa kamu melakukan tindakan itu tentu punya alasan. Boleh tahu alasan apa yang Gavin kemukakan sehingga Gavin melakukan tindakan itu? Karena teman saya sering ribut di kelas, namun pada saat ditanya oleh Pak Guru malah diam, makanya bikin saya juga jengkel.
apa yang Gavin lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah Gavin lakukan. Dengan kesalahan yang telah saya membuat, maka saya minta maaf. Gavin akan meminta maaf atas tindakan yang Gavin lakukan di kelas. Baik. Kira-kira Gavin tahu tidak kita punya keyakinan kelas yang kita sudah sepakati di semester awal kemarin. Nah, keyakinan kelas kita yang kita sepakat itu sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh Gavin atau belum? Belum. Baik. Keyakinan kelas kita seperti apa yang kita sepakati di awal semester kemarin? Keyakinan kelas kita mendengar apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru dan tenang Pak di tengah kelas. Artinya keyakinan kita itu selalu fokus dalam pembelajaran, kemudian bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di kelas. Baik, Pak berharap bahwa suatu ketika bila Gavin menemukan tindakan-tindakan yang sama dilakukan oleh teman-teman Gavin, maka saya berharap Gavin bisa menyampaikan kepada temannya bahwa kita punya keyakinan kelas yang kita sudah sepakati di semester awal. Bersediakah Gavin melakukan itu? Saya bersedia. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita sepakati hari ini bisa menjadi inspirasi buat Gavin dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan tidak mau mengulangi tindakan-tindakan yang keliru. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gavin, kelas 11 RPL. Saya senang dan bahagia sekali telah diajak berdiskusi oleh Pak Muhammad Rusli. Saya menyadari tindakan yang saya lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Saya akan lebih fokus, aktif, bertanggung jawab dan selalu menghargai orang lain dalam pembelajaran. Saya juga berkeyakinan tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih.